Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asti Fadilah Prawita dari kelas 4C PGMI. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan materi matematika yang diampu oleh Bapak Zulkarnain SSI MPD. Baiklah, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu tentang perkalian dan pembagian, di mana konsepnya di sini kita menggunakan dua konsep, yaitu bersusun pendek dan bersusun panjang. Nah, yang pertama yaitu perkalian dengan konsep bersusun pendek. Nah, di sini contoh soalnya yaitu 179 dikalikan 12. Nah, bisa dilihat di samping ini. Jadi, pertama-tama kita kalikan dulu 9 kali 2. Itu hasilnya 18. Ditulis satuan 8, disimpan puluhan 1. Kemudian 7 kali 2 sama dengan 14. Ditambahkan simpanan puluhan, yaitu 1 tadi. Kemudian ditambah dengan 14. Nah, hasilnya 15. Ditulis satuan 5, disimpan puluhan 1. Kemudian 1 kali 2 sama dengan 2 ya hasilnya teman-teman. Nah, ditambahkan simpanan puluhan, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian 9 kali 1 sama dengan 9, ditulis satuan 9. 7 kali 1 sama dengan 7, ditulis satuan 7. Kemudian 1 dikali 1 sama dengan 1, ditulis satuan 1. Kemudian setelah sudah dapat hasilnya semuanya, kita jumlahkan keduanya tadi. Nah, dapatlah hasilnya menjadi 2148. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang kedua, contoh soal yang kedua, yaitu masih berkaitan dengan konsep dari perkalian bersusun pendek. Nah, contoh soalnya yaitu 91 dikali 42. Nah, jadi pertama-tama kita kalikan dulu 1 kali 2 sama dengan 2, ditulis satuan 2. Kemudian 9 kali 2 sama dengan 18, ditulis satuan 8. Kemudian disimpan puluhan 1. Selanjutnya 4 kali 1 sama dengan 4, ditulis satuan 4. Kemudian 4 kali 9 sama dengan 36, ditambahkan simpanan puluhan 1 ditambah 36 sama dengan 37. Kemudian ditulis satuan 7 dan puluhan 3. Selanjutnya satuan 2 diturunkan. Nah, ini kita jumlahkan ya. Jadi satuan 2 diturunkan. Kemudian 2 ditambah 4 sama dengan 12. Ditulis satuan 2. Disimpan puluhan 1. Kemudian 7 tambah 1 sama dengan 8. Ditambahkan dengan puluhan 1. Nah, kemudian satuan 3 diturunkan. Kita lanjutkan ke konsep yang kedua, yaitu perkalian bersusun panjang. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan yang perkalian bersusun pendek tadi ya, teman-teman. Nah, di sini contoh soalnya yaitu 228 dikalikan 24. Nah, pertama-tama kita kalikan dulu 8 kali 4, yaitu sama dengan 32. Kemudian 20 dikali 4 sama dengan 80. Dimana dapat 20 dari dari 228. Nah, kita pisahkan menjadi 20 dikali 4. Kemudian selanjutnya adalah 200 dikali 4 sama dengan 800. Kita tulis lagi di bawahnya. Kemudian 8 dikali 20 sama dengan 160. Nah, kita tulis 160 di bawahnya.
Kemudian 20 kali 20 sama dengan 400, kita tulis di bawah 160. Kemudian 200 dikali 20 yaitu 4000, kita tulis di bawah 400. Kemudian kita jumlahkan tadi dari hasil-hasil semua perkalian yang tadi saya sebutkan, kita jumlahkan, maka didapatkanlah hasil 5472. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, masih berkaitan tentang perkalian bersusun panjang. Nah, contoh soalnya yaitu bisa kita lihat di sebelah ini ya teman-teman. Di sini contoh soalnya yaitu 74 kali 76. Nah, jadi kita kalikan dulu. 4 kali 6, satuan 4 dikalikan satuan 6, hasilnya yaitu 24. Nah, kita tulis 24 di bawah tadi perkaliannya. Kemudian kita kalikan 70 kali 6 sama dengan 420. Nah, kita tuliskan di bawah 24. Kemudian 4 kali 70 sama dengan 280. Kita tuliskan di bawah 420 tadi. Selanjutnya yaitu 70 kali 70 sama dengan 4900. Kita tulis di bawah 280. Nah, keseluruhan hasil yang tadi saya sebutkan kita tambahkan, maka didapatkanlah hasil yaitu 5624. Kita lanjutkan ke konsep yang selanjutnya, yaitu tentang pembagian bersusun pendek. Nah, di sini saya mempunyai soal yaitu 140 dibagi 20. Nah, siapa yang tahu kira-kira berapa? Oke, kita bahas sama-sama ya. Nah, di sini pertama-tama kita cari dulu 140 dibagi 20 itu kan bisa hasilnya 7. Nah, itu hasilnya 7. Hasil 7 ditulis, kemudian 7 kali 20 sama dengan 140. Nah, jadi itu kebalikannya. Kalau tadi 140 dibagi 20 hasilnya 70. Nah, kita balik 70 dikali 20 hasilnya jadi 140. Berarti benar bahwa 7 adalah hasil dari pembagian 140 dibagi 20. Nah, kemudian karena kita sudah mendapatkan nih hasilnya 0 dalam pengurangan itu ya, 140 dikurang 140 kan hasilnya 0 nih teman-teman. Jadi pertanda bahwa pembagian telah selesai. Kemudian hasilnya didapatkan 7. Seperti itu teman-teman. Kemudian contoh soal yang kedua masih tetap menggunakan konsep pembagian bersusun pendek. Nah, di sini contoh soalnya yaitu 500 dibagi 10. Nah, di sini kita lihat dulu 50 kan kita pakai 50 dulu ya. 50 dibagi 10 berapa hasilnya? Siapa yang tahu? Ya benar, 5 hasilnya. Hasilnya ditulis 5. Nah, 5 dikali 10 kan hasilnya 50. Jadi benar ya bahwa 5 ini merupakan hasil dari 50 bagi 10. Kemudian angka satuan 0 kan masih ada tuh sisanya di sebelah 50 tadi. Masih ada angka 0 kan? Jadi itu bisa langsung kita naikkan ke atas ditulis di sebelah hasil 5 tadi ya teman-teman. Nah, karena hasil pengurangan tadi sudah 0 hasilnya, pertanda pembagian telah habis. Jadi didapatkanlah hasilnya yaitu 50. Lanjutkan ke konsep yang terakhir dalam pembagian yaitu konsep bersusun panjang. Nah, konsep bersusun panjang. Kita bisa melihat contoh soalnya seperti yang di sebelah ini, yaitu 950 dibagi 5. Ini contoh soal yang pertama ya teman-teman. Jadi 500 dibagi 5 sama dengan 100. Nah, hasilnya ditulis 100, kemudian 100 kali 5 itu kan hasilnya 500. Nah, selanjutnya kita turunkan, didapatkanlah hasilnya 450 teman-teman. Karena pengurangan dari
950 dikurang dengan 500. Dapatlah hasilnya 450. Kemudian 450 bagi 5 sama dengan 90. Hasilnya ditambahkan 90. Yang tadi 100 sebelahnya ditambahkan 90. Nah, kemudian sudahlah didapatkan tadi hasilnya yaitu 0. Di hasil pengurangan dari 450 dikurang 450 hasilnya 0. Nah, kalau misalnya sudah didapatkan 0, pertandanya bahwa pembagian ini telah selesai. Kemudian teman-teman bisa menambahkan 100 ditambah 90. Maka hasilnya adalah 190. Jadi selesailah pembagian yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua nih teman-teman. Di sini ada 1400 dibagi 2. Di sini kita coba dulu 140 bagi 2. Hasilnya 70. Nah, hasilnya ditulis 70. Kemudian 70 kali 2 sama dengan 140. Berarti benar ya. Nah, selanjutnya angka 0 ditulis di sebelah hasil 70 dan ditambahkan dengan yang tadi. Jadi hasilnya yaitu 70. Kemudian setelah kita sudah kurangkan ya 140 dikurang 140 kan hasilnya sudah didapatkan 0 ya teman-teman. Nah, ini pertanda bahwa pembagian telah selesai. Kemudian tadi yang hasil di atasnya yaitu 70 ditambah dengan 0. Karena tadi nolnya ini masih ada di sebelahnya tadi, di sebelah 140 itu kan masih ada satuan 0. Karena tadi 1440, 1400, jadi nolnya dinaikkan ke atas seperti itu. Nah, didapatkanlah dari penjumlahan tersebut hasil yaitu 70. Kita lanjutkan ke soal nomor 3, yaitu berkaitan dengan konsep pembulatan hasil pengukuran satuan panjang dan satuan berat. Nah, saya di sini akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu tentang satuan panjangnya ya teman-teman. Di sini saya mempunyai contoh soal 430 cm sama dengan titik-titik meter. Nah, penyelesaiannya di sini kita menggunakan konsep Dakota dan pembulatan kesatuan terdekat, teman-teman. Nah, kemudian kita jawab bersama di sini. Nilai tempat satuan pada soal adalah angka 0. Nah, angka 0 ini sebagai nilai satuan masukkan ke lubang sentimeter. Selanjutnya, angka 3 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang desimeter. Dan angka 4 sebagai nilai ratusan masukkan ke lubang meter. Seperti di sebelah ini bisa kita lihat ya. Kemudian selanjutnya yaitu karena satuan panjang yang ditanyakan di sini adalah meter, maka sisipkan tanda koma ya teman-teman. Tanda koma di belakang angka 4 dan hilangkan angka 0 di lubang sentimeter. Maka didapatkanlah hasil konversi dari 430 cm yaitu hasilnya 4,3 meter. Selanjutnya kita bulatkan nih 4,3, kita gunakan konsep pembulatan, di mana kalau misalnya pembulatan ke atas dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 pada angka satuannya. Kemudian apabila pembulatan ke bawah pada satuan, nah ini caranya menghilangkan angka di belakang komanya. Selanjutnya, jika pembulatan terbaik, nah ini kita bisa lihat kalau misalnya dia angkanya itu di 5 sama dengan 5 atau di atas 5 ya teman-teman, lebih dari 5. Nah, itu kita bisa menggunakan pembulatan ke atas. Jika dia di bawah dari 5, maka kita bisa bulatkan ke bawah. Seperti itu. Nah, maka
Di sini kita gunakan kotak ya teman-teman, tabel. Di sini ada hasil pengukuran yaitu satuannya meter. Nah, ini 4,3 tadi kita sudah dapatkan. Kemudian pembulatan ke atasnya yaitu 5, pembulatan ke bawahnya yaitu 4, dan pembulatan terbaiknya 4. Karena angka di belakang komanya yaitu 3 tadi teman-teman. Jadi untuk yang terbaik kita bulatkan ke bawah. Maka jadi dapatlah hasil konversi dari 430 cm adalah 4,3 meter. Contoh soal yang kedua yaitu masih berkaitan dengan pembulatan untuk tadi satuan pengukuran satuan panjang ya. Di sini contoh soalnya yaitu 240 mm sama dengan titik-titik sentimeter. Penyelesaiannya menggunakan konsep Dakota dan pembulatan ke puluhan terdekat. Kalau tadi ke satuan, sekarang ke puluhan. Jadi langsung kita jawab ya teman-teman. Nilai tempat satuan pada soal adalah angka 0. Angka 0 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang milimeter. Nah, angka 4 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang sentimeter. Kemudian angka 2 sebagai nilai ratusan masukkan ke lubang desimeter. Nah, bisa kita lihat seperti yang di sebelah ini ya. Nah, kemudian karena yang ditanyakan adalah satuan panjang ya teman-teman. Yang ditanya di sini satuan panjang, maka satuan panjang sentimeter yang ditanyakan, maka angka 0 pada lubang milimeter dihapus teman-teman. Nah, kemudian kita bulatkan. Kita bulatkan di sini 24 kan kita sudah dapatkan ya hasil konversinya jadi 24. Nah, kita bulatkan 24 ini dengan tabel seperti di sebelah ini. Nah, 24 ini kan dia ini ya puluhan ya, kita bulatkan puluhan. Jadi pembulatan ke atasnya yaitu 30, pembulatan ke bawahnya 20, dan pembulatan terbaiknya 20. Karena di sini angka satuannya itu 4. Nah, 4 ini kan dimana angka ini di bawah dari 5. Jadi kalau di bawah dari 5 itu pembulatan terbaiknya menjadi ke bawah juga yaitu jadi 20. Maka jadi konversi dari 240 mm adalah 24 cm. Kita lanjutkan ke konsep yang kedua yaitu pembulatan hasil pengukuran satuan berat. Nah, kalau tadi satuan panjang, sekarang kita masuk ke satuan berat. Di sini saya juga punya 2 contoh soal. Nah, yang pertama contoh soalnya itu 250 mg sama dengan titik-titik-titik desigram. Penyelesaiannya menggunakan konsep Dakota dan pembulatan ke satuan terdekat ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa jawab nilai tempat satuan pada soal adalah angka 0. Angka 0 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang miligram. Selanjutnya angka 5 sebagai nilai puluhan kita masukkan ke lubang CG. Kemudian angka 2 sebagai nilai ratusan masukkan ke lubang desigram. Nah, bisa kita lihat seperti contohnya di sebelah ini ya teman-teman, bisa dilihat. Karena satuan berat yang ditanyakan di sini adalah desigram, ingat ya desigram yang ditanyakan, maka sisipkan tanda koma di belakang angka 2 dan hapus angka 0 di lubang miligram. Nah, bisa dilihat, jadi kita dapatkan hasilnya yaitu 2,5 miligram, 2,5 desigram. Nah, kemudian 2,5 desigram ini kita bulatkan. Nah, bisa kita lihat di kotak ini
di tabel ini ya teman-teman, hasil pengukurannya satuannya desigram, yaitu 2,5. Kemudian pembulatan ke atasnya yaitu 3. Nah, pembulatan ke bawahnya 2 dan pembulatan terbaik 3. Kenapa pembulatan terbaiknya 3? Nah, karena di sini kan 2,5 hasilnya. Angka di belakang koma atau di samping koma, belakang koma ya, maaf. Nah, itu adalah 5. Jadi, kalau 5 sampai dengan sama dengan 5 dan lebih dari 5, nah itu pembulatannya ke atas, yaitu 3. Tadi dapat hasilnya. Selanjutnya, soal yang kedua, contoh soal yang kedua yaitu 178 Hg sama dengan titik-titik Kg, kilogram. Nah, penyelesaiannya menggunakan konsep Dakota dan pembulatan ke puluhan terdekat, sama ya. Lalu kita jawab nilai tempatnya di sini berapa ya nilai tempatnya? Nilai tempat satuannya pada soal adalah angka 8 ya. Kemudian angka 8 ini sebagai nilai satuan masukkan ke lubang Hg. Lubang Hg. Nah, lanjut angka 7 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang kilogram. Terus angka 1 sebagai nilai ratusan masukkan ke lubang kosong. Nah, jadi karena di sini satuan berat yang ditanyakan adalah kilogram, maka masukkan tanda koma pada lubang kilogram. Sisipkan di sebelah angka 7. Nah, selanjutnya sudah kita dapatkan nih hasilnya yaitu 17,8. Kita bulatkan ya teman-teman. Seperti pada tabel di sebelah ini bisa kita lihat yaitu hasil pengukurannya dengan satuan kilogram. Tadi didapatkanlah hasilnya 17,8. Nah, pembulatan ke atasnya yaitu 18, pembulatan ke bawahnya 17, dan pembulatan terbaik yaitu 18. Nah, kenapa didapatkan pembulatan atas 18? Nah, jawabannya karena di sini kan angka di belakang koma yaitu 8. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa kalau misalnya dia sama dengan 5, angka yang di belakang komanya sama dengan 5, satuan di belakang koma ya, itu sama dengan 5, maka dia pembulatannya ke atasnya yaitu 18. Nah, kalau misalnya ke bawahnya berarti 17. Nah, maka didapatkanlah pembulatan terbaiknya tadi 18 karena mengikuti dari pembulatan ke atas ya. Jadi, konversi dari 178 Hg adalah 17,8 kg. Sekian video ini saya buat. Mohon maaf jika dalam pembuatan video ini terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.